Bubur untuk kakek. Cerpen karangan Zumrotul Hasanah. Suatu hari, Kek, kakek. Aisyah lapar. Aisyah mau makan. Kakek, kakek. Rintih dari gadis kecil berbaju Hello Kitty yang sudah mulai pudar warnanya itu. Sabar ya Aisyah, dagangan kakek belum ada yang laku nak. Ucap kakek sambil sekali-kali mengusap kepala cucunya itu. Hari ini, matahari bersinar lebih terik dari biasanya. Karung goni kakek belum terjual sama sekali. Di pasar, tepatnya di dekat ruko alat-alat listrik, kakek menggelar dagangannya itu. Beralaskan karung goni yang dijahit menjadi lebih lebar, karung goni kakek hari ini belum laku sama sekali. Biasanya ada 1 atau 2 orang yang membeli karung goni kakek untuk mengangkut barang belanjaan mereka. Dari karung yang terjual itulah, kakek dan Aisyah mendapatkan sebungkus makanan dari sana. Kek, Aisyah lapar. Aisyah mau makan. Kakek, Aisyah lapar. Untuk kedua kalinya, gadis berambut buntut kuda lengkap dengan jupitan rambut bunga sakura itu merintih. Kali ini, dia lebih terisak sambil memegangi perutnya itu. Aisyah, sabar ya sayang. Aisyah tidur dulu di sini nak. Nanti kalau sudah dapat uang kita beli makan ya nak. Jawab kakek dengan suara yang sangat lembut. Tepatnya bukan lembut, melainkan lemas. Seminggu ini kakek hanya makan makanan sisa dari Aisyah. Ia pun sehari hanya sekali. Aisyah menyandarkan kepalanya ke paha sang kakek, berusaha dengan kuat tertidur agar tidak merasakan perutnya melilit karena kelaparan. Setiap Aisyah mencoba memejamkan matanya, setiap itu pula perutnya bersuara. Kakek, kenapa perut Aisyah berbunyi? Apa di dalam perut Aisyah ada speakernya, kek? Tanya gadis kecil yang masih berumur 5 tahun itu. Itu artinya perut Aisyah lagi ngobrol sama Aisyah. Ia sedang ngobrol nak. Hah? Serius, kek? Wah, hebat sekali. Aisyah bisa ngobrol sama perut Aisyah. Mata gadis itu berbinar-binar. Kakek hanya menanggapinya dengan tertawa. Kakek, kira-kira perutnya ngomong apa? Pasti perutnya juga lagi lapar seperti Aisyah ya. Perut yang sabar ya, dagangan kakek belum laku. Nanti kita beli makanan yang enak-enak, iya kan kek? Tanya dari gadis itu dengan sangat polos. Iya dong. Ya udah makanya sekarang Aisyah dan perut Aisyah yang mungil ini tidur dulu ya nak. Nanti kakek belikan makanan yang enak-enak untuk Aisyah. Jawab kakek sambil mengelus rambut Aisyah. Oke, perut kita tidur dulu ya. Nanti dibeliin makan sama kakek. Perlahan-lahan Aisyah pun tertidur. Keadaan kakek dan Aisyah sudah setahun lebih seperti ini.
Semenjak keluar dari rumah anak terakhir kakek, Aisyah dan kakek hidup di jalanan. Tidur beralaskan dan berselimutkan karung, dan bagi kakek dan Aisyah berteduh di depan ruko orang lebih nyaman daripada tidur di kasur empuk paman Aisyah. Aisyah adalah cucu dari anak pertama kakek. Ibu Aisyah meninggal saat melahirkan Aisyah, sedangkan ayah Aisyah pergi tiada kabar. Aisyah yang masih mungil harus tinggal bersama kakek dan neneknya itu. 3 tahun yang lalu, nenek Aisyah sakit keras sehingga membuat kakek menjual seluruh aset berharganya. Namun, Tuhan berkehendak lain. Nenek Aisyah dipanggil oleh Tuhan dan membuat kakek harus tinggal di rumah anak tirinya. Malang nasib kakek dan Aisyah. Bibi Aisyah merasa kerepotan mengurus Aisyah dan sang kakek. Terlebih kakek dan Aisyah tidak bekerja. Alhasil, setiap kakek dan Aisyah makan hanya diberikan nasi sedikit dengan kuah yang sangat banyak, tanpa lauk ataupun sayuran di sana. Malam itu langit menangis menitikan rintik hujan yang turun. Melihat kisah kakek dan Aisyah, dingin malam memeluk mereka secara brutal. Kakek dan Aisyah diusir dari rumah paman Aisyah, menelusuri trotoar sambil sesekali duduk karena kelelahan. Semoga tidak ada orang begitu tega seperti paman dan bibi Aisyah. Aisyah, bangun nak. Ayo makan dulu. Perlahan, kakek membangunkan Aisyah. Kakek, sudah ada makannya, gumam Aisyah perlahan-lahan sambil mengucak matanya. Sepertinya debu dari jalan raya tidak sengaja masuk ke mata Aisyah. Makan dulu. Ayo Aisyah. Kakek menyiapkan sebungkus nasi pecel dengan lauk tempe untuk Aisyah. Kakek nggak makan. Aisyah makan dulu ya nak. Nanti baru kakek yang makan. Bohong. Ayo makan bareng kek. Aisyah suapin ya. Tangan kecil itu mengepal nasi menuju mulut sang kakek. Mereka pun makan berdua. Manis sekali. Meskipun hanya sebungkus nasi pecel dengan lauk tempe, mereka sangat bersyukur. Malam ini mereka tidur di bawah halte bus lagi. Kakek memberikan selimut untuk Aisyah karena malam ini sangat dingin. Hujan baru saja berhenti. Di sela-sela istirahatnya, kakek memandangi wajah polos Aisyah. Kakek sangat takut akan masa depan Aisyah. Siapa yang akan mengurusnya kalau kakek sudah tidak ada? Akhirnya, dipejamkanlah mata sang kakek. Berdoa kepada Tuhan agar selalu menjaga Aisyah. Kakek bangun, ucap Aisyah dengan sangat lemas. Namun tidak ada pertanda dari kakek. Kakek masih capek ya? Ayo bangun kek, kita harus jualan supaya kita bisa beli nasi padang udang. Tangan kecil dan ringkih itu menggoyang-goyangkan perlahan tubuh sang kakek. Namun tetap, tubuhnya yang hanya memiliki tulang dan kulit dengan sedikit lapisan daging itu tidak bergerak. Kakek bangun. Kakek kenapa nggak bangun? Kakek bangun. Kakek bangun, kakek.
Kakek kenapa? Kakek bangun, kakek! Ucap Aisyah sambil berteriak. Ia memperkeras lagi suaranya sehingga mengundang beberapa orang yang sedang menunggu bus untuk mengerumuni kakek dan Aisyah. Kakeknya kenapa, Dek? Salah satu wanita dari mereka mulai mengecek tubuh kakek. Dan dek, kakek, denyut nadinya tidak ada. Tubuhnya agak kaku dan sangat dingin. Apa yang harus dikatakannya pada gadis kecil ini? Kakek nggak apa-apa kan? Kakek nggak sakit kan? Tanyanya dengan polos. Kakek lagi sakit, Dek. Butuh istirahat. Kakak bawa ke rumah sakit ya. Apa? Kakek sakit? Jangan dibawa. Aisyah mau beli bubur buat kakek. Jangan dibawa. Kata kakek, kalau lagi sakit kita harus makan bubur. Seperti yang diberikan kakek kepada Aisyah. Kakak, titip kakek ya. Ia sedikit risah sambil berlari mencari warung bubur untuk sang kakek. Matanya mulai basah oleh air mata. Kakinya sakit kena kerikil kecil. Alah, itu bukan seberapa. Aisyah harus segera mendapatkan bubur dan menyuapi kakek seperti saat Aisyah sakit dulu. Aisyah memasuki salah satu kedai bubur yang ada di sana. Ia tidak punya uang. Bagaimana caranya membeli? Kakek tidak pernah mengajari Aisyah mengemis ataupun mencuri. Ibu, Aisyah boleh bantu cuci mangkok. Nanti bayarannya bubur buat kakek. Pintar. Darinya agak takut. Kakeknya memang di mana, Dek? Di halte. Kakek sedang sakit di sana. Ya udah, ibu bungkusin saja ya. Adek nggak usah cuci mangkok. Nggak mau. Kata kakek, kita harus berusaha. Kita nggak boleh minta-minta. Aisyah bisa kok cuci mangkoknya. Ya sudah, cuci mangkok yang ada di depan adik itu ya. Ibu itu terharu. Setelah mencuci 2 mangkok itu, Aisyah diberikan seporsi besar bubur ayam lengkap dengan kerupuknya. Ibu itu sebenarnya tidak tega melihat anak sekecil Aisyah di jalan sendirian di jalan raya. Tapi Aisyah bersikeras menolak untuk diantar. Terima kasih, Bu. Setelah mengucapkan terima kasih, Aisyah segera menuju ke halte tempat sang kakek. Karena tergesa-gesa, Aisyah jatuh dan membuat kakinya lecet kena kerikil di sana. Aisyah tidak peduli. Dengan mimik muka meringis kesakitan, ia lanjut berjalan ke arah halte. Banyak orang berkerumun di sana. Dan ada satu mobil polisi parkir di dekat halte itu. Kakek, Aisyah sudah dapat bubur. Kakek makan dulu ya, Aisyah suapin. Ucap Aisyah dengan nada yang dipaksa ceria. Orang-orang yang berkerumun di sana berbisik-bisik. Iya, benar. Kakek telah meninggal dunia, menyusul nenek ke surga. Aisyah tetap menggoyang-goyangkan tubuh kakek agar kakek bangun. Kakek bangun. Ini buburnya. Kata kakek, kalau kita sakit kita harus makan bubur. Seperti yang kakek berikan pada Aisyah. Kakek bangun. Makan dulu. Aisyah suapin. Aisyah gak minta-minta kok. Ini Aisyah kerja untuk dapat bubur ini, kakek. Kakek bangun. Kakek kenapa? Kakek bangun, kakek. Gadis itu terus berteriak.
Dia terus menangis memanggil nama kakeknya. Tapi tidak ada respon sama sekali. Tidak pernah ada respon dari sang kakek. Aisyah mulai menangis memanggil sang kakek. Kakek, kakek bangun. Kakek, kakek kenapa kakek bangun? Aisyah terus menangis. Aisyah takut banyak orang berkumpul di sini. Terlebih lagi, Aisyah takut kakek tidak bangun seperti kucingnya di rumah kakek dulu. Adik manis, kakek sedang tidur pulas, nak. Jadi nggak bisa makan bubur. Adik makan bubur sama kakak aja ya. Nggak mau, Aisyah mau makan bubur sama kakek. Kakek bangun kakek, ayo kita makan bubur. Teriak dari Aisyah. Akhirnya, terpaksalah Aisyah digendong oleh wanita itu. Dengan diiringi teriakan dari Aisyah, jenazah kakek dibopong menuju ke mobil polisi. Aisyah menangis. Kakek, Aisyah takut. Aisyah kesal. Kakek, Aisyah dibawa jauh dari kakek. Kenapa polisi membawa kakek? Kakek salah apa? Kakek salah apa? Aisyah mau ikut kakek. Kakek bangun. Kakek, kakek, jangan bawa kakek Aisyah. Kakek! Teriak dari Aisyah. Namun itu semua sia-sia. Mobil polisi telah pergi meninggalkannya. Dan akhirnya Aisyah pingsan karena badannya capek dan sangat lemas. Sungguh malang nasib gadis kecil berambut buntut kuda itu. Tetapi itu dulu sekali. Tepatnya 20 tahun yang lalu. Kakek, ini Aisyah. Lihatlah Aisyah, kek. Semoga tidak ada Aisyah dan kakek yang lain ya. Kakek, kakek. Semoga kakek bahagia di sana. Gumam lirih seorang wanita berparas ayu dengan jepitan rambut bunga sakura bertengger di bros kerudungnya. Bubur untuk kakek. Cerita pendek karangan Gumrotul Hasanah. Dan selesai.